harus kita potong bagian sini. Sepertinya ini akan berpotensi menjadi cabang V. Boleh dilihat di atas. Nah, ini bersaing dengan pucuk utama. Jadi dari sejak dini kita buang saja pada bagian ini. Begini, nampak terlalu rapat. Harus kita buang atau kita lakukan penjarangan supaya nutrisi yang kita berikan ke pohon ini terfokus pertumbuhannya hanya pada cabang-cabang yang kita pelihara sampai untuk kedepannya, teman-teman. Selamat sore teman-teman semua, berjumpa kembali di channel Kebun Pal 3. Pada sore hari ini kita coba membagikan kegiatan kita yang ada di Kebun Pal 3 ini, tepatnya di kebun durian seperti biasa. Namun kegiatan kita pada sore hari ini adalah mencoba untuk melakukan pruning tipis-tipis pada pohon-pohon durian kita ini, terutama pada pohon durian yang usianya 8 bulan tepat di depan kita ini. Dan juga di sana adalah pohon-pohon durian kita yang usia 8 bulan tapi belum pernah kita perlakukan pruning. Walaupun belum terlalu rimbun, tapi upaya untuk pengolahan cabang, nah itu pengolahan cabang. Jadi kita dari sejak dini sudah melakukan pemilihan cabang. Adapun cabang-cabang yang nampaknya kurang berpotensi atau cabang-cabang yang nampaknya kalah bersaing dalam pembesaran cabang, itu kita coba kurangi supaya tidak terlambat. Seperti pohon durian yang ada di depan kita ini jenisnya montong, karena pada tempo hari muncul cabang V di bagian ini. Nah, tapi karena kita terlambat penanganan, akhirnya cabang tadi tumbuh dan terus tumbuh sampai membesar dan menyamai batang utama. Tapi karena kita terlambat melakukan penanganan atau pemotongan cabang tadi, akhirnya membuat batang utama ini juga terlambat besar, teman-teman ya, dan juga belum rimbun. Padahal ini usianya sama dengan yang ini, jenis Musang King. Itu pada Januari nanti tepat usia 2 tahun. Jadi sangat jauh perbedaan antara jenis Musang King dan juga jenis montong ini, karena montong tadi terlambat penanganan atau pemotongan cabang V. Adapun ini tumbuh dengan normal. Ini sudah beberapa kali kita lakukan pruning atau pemilihan cabang. Jadi perawatan durian itu selain daripada penyiraman, pemupukan, pembersihan gulma dan pengolahan tanah, pruning juga merupakan bagian penting dari perawatan durian dari sejak dini, agar supaya pertumbuhan pohon durian kita ini bisa tumbuh dengan optimal, terutama yaitu pembentukan cabang. Nah, adapun manfaat pruning tadi adalah membersihkan bagian dalam atau mengurangi kerimbunan pohon agar supaya cahaya matahari dapat masuk ke dalam, maksudnya itu ke area bagian dalam sini, supaya batang kita ini cepat membesar dan cepat tua. Nah, ini contohnya teman-teman, jenis Musang King usia 2 tahun, batang sudah nampak tua dan percabangan dapat tumbuh besar. Ini sudah beberapa kali kita lakukan pruning sebagai percontohan teman-teman untuk pohon-pohon durian yang lain. Dan tentunya harapan kita kan agar pohon durian kita cepat berbuah dengan batang yang kokoh, dengan percabangan yang besar-besar, dan juga berbuah dengan ketinggian yang tidak terlalu tinggi atau berpohon pendek. Itulah harapan kita. Nah, itu salah satu caranya adalah melakukan pruning dan juga pemotongan pucuk. Adapun ini pernah 1 kali dilakukan pemotongan pucuk pada durian yang usia hampir 2 tahun ini. Nah, teman-teman, jadi kita akan melakukan pruning pertama atau pengurangan cabang untuk pohon-pohon durian kita yang masih usia
8 bulan ini sudah nampak rimbun, apalagi ini percabangannya sudah menutupi bagian bawah, dapat membuat terlalu lembab bagian bawah, dan disitulah menjadi sarang-sarang hama. Jadi harus kita kurangi sedikit-sedikit agar supaya, tapi jangan terlalu banyak teman-teman ya, karena durian sebesar ini sangat membutuhkan daun untuk membantu proses fotosintesis, dan juga ini nampak belum terlalu sangat rimbun. Dari bibit ngipas baru mau mulai tumbuh percabangan memutar. Nah, adapun sore ini kita hanya mengurangi percabangan yang kecil-kecil atau yang nampaknya tidak ingin kita pelihara. Jadi kita tinggalkan cabang-cabang yang cukup besar saja. Nah, ini teman-teman contohnya. Ini saya coba contohkan mana cabang yang harus kita kurangi. Nah, seperti ini. Ini nampaknya cabangnya cukup besar, dan ini terlalu kecil teman-teman ya. Jadi harus kita potong bagian sini, kita kurangi. Dan ini juga nah, ini kita buang saja percabangan yang kecil-kecil. Jadi kita pelihara percabangan yang berpotensi atau sudah besar. Dan juga ini kita pruning tipis-tipis. Nah, kita kurangi percabangan pada bagian bawah sini supaya tidak membuat bagian bawah ini terlalu lembab. Di sinar matahari bisa masuk pada bagian bawah pohon kita ini. Lalu jika kita bertemu dengan dahan dengan cabang seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah bekas kita lakukan pemotongan pucuk pada bagian sini. Dan adapun ini tumbuh lagi cabang yang ke atas mirip cabang V, tapi ini bisa menghambat pertumbuhan pada bagian batang utama. Ini adalah batang utama, ini sebenarnya adalah cabang, namun sepertinya ini akan berpotensi menjadi cabang V. Boleh dilihat di atas. Nah, ini bersaing dengan pucuk utama. Jadi dari sejak dini kita buang saja pada bagian ini begini, agar supaya pucuk utama itu, batang utama, bisa tumbuh lebih optimal, jadi tidak bersaing dengan cabang. Begini ya teman-teman, jadinya pohon durian ini kita sudah membuang cabang-cabang yang rapat, cabang-cabang yang nampaknya tidak perlu kita pelihara, dan adapun ini kita sisakan cabang-cabang yang berpotensi membesar atau cabang-cabang yang nanti akan kita pelihara sampai membesar nanti. Jadi kita lakukan penjarangan begini. Untuk selanjutnya ini akan tumbuh lebih rimbun dalam beberapa bulan ke depan. Dan ini juga salah satu contoh yang udah kita lakukan pruning teman-teman. Itu daun-daunnya lumayan banyak sekali nih. Jadi ini sisanya nih teman-teman. Jadi tidak perlu kita pruning sampai gundul. Jadi ini udah cukup lumayan ini teman-teman ya. Ada beberapa percabangan-percabangan yang kita buang. Dan ini juga pada tempo hari tumbuh cabang V sudah kita tangani pada beberapa minggu yang lalu. Dengan nantinya harapannya nanti ini akan menjadi dahan utama, batang utama. Dalam beberapa bulan ke depan nanti akan tumbuh lurus ke atas, dan harapannya nantinya cabangnya akan memutar pada bagian atas teman-teman. Lalu kita lanjutkan ke sini. Ini pohon durian oci yang kita tanam juga dengan bibit ngipas teman-teman ya. Jadi cabangnya belum memutar, terlihat ramping begini, tapi kita coba lakukan seleksi cabang tipis-tipis saja teman-teman. Ada beberapa cabang yang harus kita buang sejak dini, seperti pada bagian ini harus kita kurangi teman-teman ya. Sambil pegang kamera, nah begini.
Ini agar supaya pertumbuhan terfokus pada cabang-cabang yang ingin kita pelihara atau ingin kita besarkan, teman-teman. Jadi kita buang cabang-cabang kecil yang nampaknya tidak perlu kita pelihara, dan ini nampak terlalu rapat, harus kita buang atau kita lakukan penjarangan seperti ini, teman-teman. Ini harus kita buang sejak kecil karena ini terlalu rapat. 1 2 3 4 cabang, jadi kita buang yang kecil. Nah, ini tidak usah kita pelihara. Kalau kita terlambat melakukan penanganan, nantinya kita akan merasa sayang sekali, dahannya kita potongi. Jadi mumpung masih kecil, kita langsung lakukan pemilihan cabang gitu ya, teman-teman. Jadi cabang yang nampaknya tidak perlu kita pelihara itu kita buang saja, teman-teman. Adapun mungkin teman-teman ada yang bertanya, apakah dengan pengurangan cabang dan daun seperti ini dapat menyebabkan pohon ini mengalami stres? Itu tidak, teman-teman ya. Sudah kita lakukan beberapa kali pada pohon durian kita yang usia 2 tahun. Kita pruning begini juga. Yang penting untuk daunnya ini tidak terlalu gundul, teman-teman ya, karena pohon membutuhkan daun untuk berfotosintesis, untuk tumbuh. Dan tentunya setelah dilakukan pruning, kita lakukan penyiraman seperti biasa, jangan sampai kurang air. Dan beberapa hari ke depan kita lakukan pemupukan, karena perlakuan pruning itu biasanya dilakukan pada sebelum pemupukan. Jadi bila kita pruning hari ini, langkah baiknya pada besok atau lusa itu langsung saja kita lakukan pemupukan, dan agar supaya pupuk atau nutrisi yang kita berikan pada pohon itu terserap dan tersalurkan hanya pada dahan-dahan yang tersisa ini ya. Jadi tidak ingin kita pelihara ya kita buang, baru kita lakukan pemupukan agar supaya nutrisi yang kita berikan ke pohon ini terfokus pertumbuhannya hanya pada cabang-cabang yang kita pelihara sampai untuk kedepannya, teman-teman. Jadi begitu, teman-teman, manfaat daripada pruning. Oke, teman-teman, kita akan lanjutkan lagi pruning pada pohon-pohon yang lain. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya bagikan. Sampai berjumpa kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.